Salam Patunggilan. Saudaraku jemaat Tuhan, warga Gereja Kristen Jawi Wetan dimanapun berada, marilah kita masuk di dalam persekutuan ibadah keluarga kita. Kita awali dengan pujian Kidung Jemaat nomor 64, bait yang pertama dan kedua, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Saudaraku, marilah kita masuk
di dalam panggilan ibadah, kita mengambil saat teduh, kita serahkan ke hadirat Tuhan dengan mengaku yang demikian. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta kehidupan, yang senantiasa berkarya dan memberkati umatnya. Terimalah salam berkat. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Kidung Jemaat 58 bait yang pertama, Maha Kasih yang Ilahi. Maha Kasih yang ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia, Yesus Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar, datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Saudaraku jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur bila saat ini kami boleh membangun ibadah keluarga di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing. Ampuni segala kekurangan kami ya Tuhan, agar senantiasa kami layak mendengarkan firman Tuhan. Berkati yang menyampaikan, berkati yang menerima, hanya di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku jemaat Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini dari 1 Korintus 15 ayat 42 sampai ayat 49, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kebangkitan Tubuh. 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 49, saya baca untuk kita semua. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita,
telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, lebih-lebih yang mampu menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayat nas kita mengambil dari ayat yang ke-49. Saya baca ulang yang demikian. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Dengan ayat nas ini saya mengambil tema keluarga yang hidup dalam pengharapan surgawi. Keluarga yang hidup dalam pengharapan surgawi. Saudaraku jemaat Tuhan, suatu kali ada tetangga saya di Dinoyo itu memanggil anaknya yang mau berangkat sekolah, yaitu anak SD kelas 6. Dia memanggil anaknya, "Nah, sebelum berangkat dirapikan dulu rambutnya." Tapi anaknya menjawab, "Tidak mau, Ma." Ibunya sekali lagi mengatakan, "Nah, dirapikan." "Tidak mau, Ma." Lalu mamanya datang di dekat pintu yang sudah hampir keluar dari teras, mendekati anaknya dan dirapikanlah rambutnya itu. Lalu mamanya bertanya, "Ada apa, Nak? Kok tidak mau merapikan? Lah ya bercermin dulu." "Tidak mau, Ma, saya bercermin," jawab anak itu. "Ada apa?" "Wajah saya jelek, saya juga hitam, tidak seperti Mama. Wajahnya cantik, saya seperti Papa, saya hitam." Dan menangislah anak itu. Soal jasmani, Bapak Ibu Saudara. Soal rohani senantiasa juga menjadi perhatian kita bersama. Untuk itu mari kita belajar dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus itu melalui ayat nas kita, sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Yang alamiah, rupa kita sebaik apapun dan keadaan jasmaniah ini sebanyak apapun yang kita miliki, itu semua akan binasa, akan lenyap dan akan sirna. Yang jasmani, yang mewah, yang dikejar banyak orang, senantiasa musnah. Tetapi yang rohani, yang surgawi, yang dari Tuhan akan mengalami sebuah kebangkitan tubuh bersama kemenangan Kristus Yesus, Tuhan kita, Sang Juru Selamat itu. Untuk itu marilah panggilan tema kita, keluarga yang harus dalam pengharapan surgawi. Artinya kita bukan hanya fokus kepada soal jasmani, siang malam kita hanya fokus kepada kebutuhan hidup jasmani, sedangkan yang rohani kita kesampingkan. Bukan seperti itu, tetapi kita harus ada keseimbangan. Kita harus juga memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kerohanian kita, keluarga kita,
Karena kita tahu yang rohani itulah yang akan hidup selama-lamanya. 44 ayat 44. 1 Korintus 15 ayat 44 memperingatkan kita. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaninya. Secara jasmani siapapun orangnya nanti akan mati. Orang kaya, orang miskin akan mati. Tetapi yang bangkit adalah iman rohani kita bersama dengan kebangkitan Kristus itu. Karena setiap orang itu akan mati. Di hari-hari terakhir kita tidak bisa mengandalkan kekayaan dan jasmani kita, tetapi kerohanian kita yang diperhitungkan oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih, menerima berkat rohani, kita masuk dalam kerajaan surga, tidak semudah kita membalik telapak tangan kita. Karena ada firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21 berkata demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ini adalah firman Tuhan. Ini adalah sabda Tuhan. Jadi saatnya kita hidup jangan sampai gagal fokus, gagal paham. Hanya konsentrasi kepada kebutuhan jasmani. Soal-soal yang sekuler. Saatnya kita juga saat ini memperhatikan kebutuhan rohani kita. Karena itu yang abadi bersama Kristus Tuhan. Untuk menutup renungan kita kali ini, saya akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Hari Terakhir, di mana lagu ini menjelaskan bahwa bukan orang yang berseru kepada Tuhan yang selamat, tetapi yang melakukan kehendaknya. Hari terakhir untuk kita semua. Tiba saatnya hari terakhir, banyak orang kan berseru kepada Yesus. Mereka bernubuat dan mengusir setan, mengadakan mujizat demi namanya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Melainkan yang menurut kehendaknya. Melainkan yang menurut kehendaknya. Tuhan memberkati, kita masuk dalam saat teduh.
Saudaraku, tiba saatnya kita menyerahkan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan itu sendiri. Kita barengi dengan pujian Kidung Jemaat nomor 393, bait yang pertama dan kedua. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita menyerahkan persembahan, kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, dalam kami menyambut firman Tuhan, kiranya tidak berlalu begitu saja. Bahkan mampu membawa keluarga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, agar senantiasa berkat jasmani dan berkat rohani melimpah atas keluarga kami. Kami serahkan gereja Tuhan, khususnya Gereja Kristen Jawi Wetan di Jawa Timur ini, juga para pelayan Tuhan, para pendeta, guru Injil, penetua, diaken, pengurus komisi, pengurus kelompok yang terlibat di gereja Tuhan. Kami serahkan persembahan, berkat dari Tuhan, berkati tangan-tangan yang penuh kasih, agar semakin kami semakin banyak mempersembahkan, Tuhan pun memberkati kehidupan kami bersama. Perintahan kami, pemerintah yang dipimpin oleh Jokowi, kiranya senantiasa semakin hari semakin baik, khususnya di dalam bidang medis, di rumah sakit yang menangani COVID-19. Kiranya Bapa di surga senantiasa memberikan kekuatan. Bahkan Tuhan sendiri yang menghardik COVID-19 ini dalam kuasa Roh Kudus cepat sirna, agar nama Tuhan kami puji dan kami muliakan. Sungguh Tuhan, kami serahkan keluarga kami, pekerjaan kami, pendidikan anak-anak kami semua, bahkan juga yang sakit, kiranya Tuhan memberikan mujizat kesembuhan.
Inilah Bapa permohonan kami semua, namun kami mohon Tuhan sendiri yang telah menyempurnakan, melengkapi doa kami seperti ajaran Tuhan Yesus, doa Bapa kami yang akan kami ungkapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, marilah ibadah ini kita akhiri dengan kita bernyanyi kidung jemaat 339 bait yang pertama, Maju Lakar Kristus. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri jalan di depan. Majulah iringi panji jawatan. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Saudaraku, marilah kita undur dari persekutuan kita, ibadah keluarga ini, dan satu-satu mendapatkan anugerah dan berkat dari Tuhan melalui hambanya. Anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa yang kuasanya tanpa batas, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang sejati, Roh Kudus sumber segala anugerah dan berkat, memberkati kehidupan kita hari ini sampai kekal abadi. Amin. Tentrem raharja sing Gusti kita tumrap ring kita. Tentrem raharja sing Gusti kita tumrap ring kita. Tentrem raharja sing Gusti kita tumrap ring kita. Tentrem raharja sing Gusti kita tumrap ring kita.